ini karena kita dan kepada semua guru kita mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Ada yang soleh dan Al-Fatihah. Sunan salat. Kemarin kita membahas mengenai beberapa sunnah salat, bahwa sunnah salat dibagi menjadi dua, yaitu ab'ad dan hayat. Kemudian kita membahas mengenai tata cara salat dan telah sampai kepada terakhir, yaitu julus istirahat. Jadi istirahat itu seperti hanya duduk di antara dua sujud, posisinya dengan iftirash, dilaksanakan setelah sujud yang kedua. Tsumma yaqumu mu'tamidan 'ala yadayhi mukabbiran. Kemudian setelah beristirahat maka berdiri dengan bersandarkan kepada kedua tangan sembari membaca takbir. Walau itu takbir hatta yantasiba qawlan. Bacaan takbir ini dipanjangkan sampai kita benar-benar berdiri lurus. Wa yusalli raka'atan tsaniyah kadzalika. Kemudian melaksanakan rakaat kedua seperti halnya rakaat pertama. Illa niyyata wa takbiratul ihram wa du'a al-iftitah. Hanya saja pada rakaat kedua dan setelahnya tidak melaksanakan niat, tidak melaksanakan takbiratul ihram dan tidak membaca doa iftitah. Maka kita sebelum khusus pada rakaat pertama saja. Faida tamma tsaniyatu jalasa muftarishan. Kalau kita sudah menyelesaikan rakaat kedua, maka kemudian duduk istirahat dan wa qira'at tasyahhud awal, baca tasyahud yang pertama. Wa aqalluhuna, paling minimalnya tasyahud awal adalah at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paling minimal. Kemudian salam kepada Nabi, salam kepada Bani Shalihin, kemudian syahadatain, dan kemudian sholawat minimal. Ini bacaan ini adalah sunnah, di antara sunnah ab'ad, maka ditinggalkan pun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja meninggalkan maka disunahkan juga kalau jangan lupa untuk sujud saat. Tsumma yaqumu fa yusalli tsalitsa wa rabi'ata tsaniyah. Kemudian lanjutkannya dengan sholat rakaat ketiga dan keempat sebagaimana tadi sebenarnya rakaat pertama dan kedua. Illa fi qira'ati surah, kecuali hanya perbedaannya pada pembacaan surat pendek. Jadi pada rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surat pendek setelah Fatihah. Fa idza tammat raka'atuhu jalasa tasyahhudil akhir mutawarrikan. Lalu kalau sudah selesai rakaat keempat, maka duduk untuk tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Tawarruk itu berarti kaki kirinya menjulur, di bawahnya kaki kanan. Posisi kaki kanan berdiri. Illa bi'akil siqawarikahu bil ardi. Dengan cara menaruh atau menempelkan yang di atas paha itu di atas waring itu
mafokol fakhid. Fakhid itu apa? Paha. Jadi tawarruk itu menempelkan bagian yang di atasnya paha ke tanah. Jadi kalau kita tawarruk itu kan bagian atas paha kita yang bagian kiri ini kan nempel di atas tanah. Maka itu bahwa syaratnya tawarruk adalah menempelkan atasnya paha, di atasnya paha sampai pantat itu di atas tanah. Wayan seba pada menunjukkan dan kaki kanannya untuk posisinya lebih. Wayukhrija al-yusra min jihadiyal yumna, masukkan dan mengeluarkan kaki kirinya di bawahnya kaki kanan. Wa yad'a kaffahi ala tarafi rukbatayhi, kemudian menaruh kedua telapak tangannya di atas dengkul, di atas kedua dengkul. Al-yumna maqbulun illal musabbahata wal ibhama wa yusilahuma. Adapun tangan kanannya, jari-jari tangan kanannya maka semuanya ditelungkupkan atau ditekuk kecuali telunjuk dan jempol. Telunjuk dan jempol ini tidak dilipat. Jadi jari-jari tangan kanan ini dilipat kecuali telunjuk dan jempol. Wa yarfa'u musabbihata 'inda qawlihi illallah. Nah, ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, nah, ketika illallah diangkat telunjuknya. Wa an-nisra famabsuta. Nah, adapun tangan atau jari-jari tangan kiri maka dibiarkan seperti biasa, jadi tidak usah dilengkung. Wa amal tasyahudi wa, ini bacaan tadi kan bacaan yang paling ringkas untuk tasyahud. Nah, kalau ini bacaan yang paling lengkapnya untuk tasyahud, yaitu at-tahiyyatu barakatus shalawatu thayyibat lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah. Tsumma yad'u wa minal ma'thur. Setelah membaca tahiyat min alamina inna fa'il majid, itu disunahkan membaca doa. Sebelum salam disunahkan membaca doa. Di antaranya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, min syarri fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil rijal. Kemudian di antara doa yang maksud juga sebelum salam, wa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma ta'altu. Ini antara muqaddim antara akhir la ilaha illa anta dan la ilaha illa anta. Antara muqaddim antara akhir wa ta'ala kulli syai'in qadir. Jadi antara doa-doa yang disunahkan dibaca sebelum salam. Kunna yusallim bi taslimataini mutafidan fil ula ila yaminihi alla yara khalfahu al-ayman. Kemudian setelah membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir dan membaca doa, baru kemudian salam. Salam yang pertama menghadap ke kanan. Batasnya gimana? Batasnya paling tidak kita kelihatan baru sebelah kanan. Ketika menghadap ke kanan ini baru sebelah kanannya kelihatan. Wafitania ila yasari hatta yara khaddahu al-aysar. Kemudian pada
Ada salah kedua hadap ke kiri, mana bahu sebelah kiri dilihat oleh mata kita. Wa nawiyan assalam ala man an yamini wa yasarihi minal malaikah wa mu'minin biswajibina. Ketika kita salam ke kanan maupun ke kiri, disunahkan meniatkan dalam hati kita memberikan salam juga kepada orang di semua makhluk di sebelah kanan kita dan semua makhluk di sebelah kiri, baik itu makhluk berupa jin maupun manusia. Jadi silakan ketika kita salam itu sekaligus niatkan untuk mengucapkan salam kepada semua makhluk Allah. Karena bagaimana tadi tanbihun, ada beberapa peringatan atau sedikit penekanan dari penulis kita. Bisa dulu itu sholat tadi disunahkan membaca qunut ketika sholat subuh. Jadi qunut subuh itu maksudnya sunnah al-ma'an, bukan rukun. Kalau misalkan ada yang lupa tidak baca qunut sampai salam itu sah qunutnya, tidak perlu pulang lagi. Kalau ingat sebelum salam maka disunahkan sujud sahwi. Wa mahallu ba'da ruku'i min ar-rak'atil akhirah. Posisinya qunut adalah setelah rukuk, jadi ketika i'tidal pada rakaat terakhir salat subuh. Nah, ini yang membedakan dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu ada qunut subuh tapi sebelum bacanya sebelum. Jadi setelah membaca surat pendek, mazhab Maliki diam, mereka baca qunutnya sebelum rukuk. Tapi setelah wakada fi nisfil akhir min Ramadan, juga disunahkan membaca qunut di sholat witir pada 15 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi separuh itu lebaran. Waktu istiqbabu fi witri jami'is sana, dan juga disunahkan membaca qunut di semua sholat witir sepanjang tahun. Jadi kalau kita mau atau kita sedang melaksanakan sholat witir di selain Ramadan, kita disunahkan membaca qunut. Lima sabata 'an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan, "'allamani jaddi Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri." Kata beliau, Sayyidina Hasan, kakekku jadi Rasulullah, kakekku atau Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa atau kalimat yang hendaknya baca fil witri ketika sholat witir. Doanya adalah yaitu doa qunut. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik fi ma 'atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabaraka wa ta'ala. Alhamdu ala na'madih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini kata Sayyidina Hasan, doa ini diajarkan Rasulullah untuk dibaca ketika witir. Ada di sini dari bahwasanya ketika witir disunahkan membaca qunut. Wa amal qunut nazilati, dan qunut nazilah, jadi qunut yang dibaca selain di sholat subuh dan witir. Ini dibaca ketika apa? Ketika umat Islam sedang mendapatkan musibah. Fa yustahabbu fi sa'il maktubat, kan disunahkan dibaca di semua sholat fardu. Jadi kalau ada orang Islam mendapatkan bencana, maka kita untuk qunut nazilah, membaca qunut nazilah di semua sholat fardu, mengharapkan supaya bencana itu diangkat dari umat Nabi Muhammad. Bacanya Allahumma rahmna wal ufqina wahfadna wansurna, ya Allah rahmatilah kami, lemah lembut
jagalah kami, wansurna, tolonglah kami, wa farrij 'anna wal muslimin. Angkatlah dan mudahlah dari kami dan umat Islam. Allahumma qina ya Allah, cukupkanlah kami wa iyyahum dan mereka ini maksudnya umat Islam. Syarrul masalih dunya wad din, perburukan musibah dunia dan agama. Allahumma aslihna ya Allah, perbaikilah kami, wa aslih man fi salahi Islam wal muslimin, dan perbaikilah orang-orang yang dengan perbaikannya maka Islam dan umat Islam menjadi baik. Allahumma la tuhlikna ya Allah, janganlah kau menghilangkan kami, wa ahlik man fi halaki Islam wal muslimin, dan menjadikanlah orang yang dengan kehadirannya menjadi baik Islam dan orang-orang muslim. Allah warfa' anna wal muslimin, ya Allah, tolaklah dan angkatkan dari kami dan dari orang-orang muslim al-adha, segala keburukan, wal bala wal wabah dan bala dan wabah, wal amrad dan penyakit, wal asqam dan kesakitan, wal murud itu pertikaian, wal fitan dan fitnah, wal mihan dan segala ujian, wa jami'an wal bala dan segala bala, ma huwa yang terlihat maupun tidak terlihat. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha yang paling pengasih. Allahumma aslihil imam wal ummah, ya Allah perbaikilah imam, pemimpin dan umatnya, wal ra'i dan para pejabat yang mengurusi, wal ra'iyah dan rakyatnya, wa alif baina qulubihim, dan persatukanlah hati-hati mereka, wal fahsya ba'dhum an ba'd, dan tolaklah keburukan dari sebagian mereka atas sebagian yang lain. Waqtim lana bil husna, dan akhirlah kami dengan kebaikan, fi khairin, dan bil husna dengan baik, fi khairin dan kebaikan, wal fin wa afiyah dan dalam kesehatan. Birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma yuqalu ba'da shalah, ini yang disunahkan dibaca setelah sholat. Ini apa namanya? Ini adalah zikir yang dibaca setelah sholat. Idza sallama minas sholati istaghfarallah. Bila orang sudah selesai salam membaca istighfar salatan 3 kali. Hikmahnya apa? Setelah sholat itu kok malah disuruh istighfar? Padahal kita baru saja melaksanakan kebaikan, kok malah disuruh istighfar? Sudah lama kita diminta untuk istighfar itu supaya hati kita tidak merasa sombong setelah kita sholat itu. Kita tidak merasa lebih baik dibandingkan orang yang tidak sholat, karena sholat kita juga ini diterima. Yang kedua, kita beristighfar akan sholat kita yang belum sempurna. Kita minta ampunan atas ibadah sholat kita yang belum sempurna. Summa yaqul, kemudian kita membaca istighfar, baca Allahumma alaihissalam wa alaihissalam wa alaihissalam wa alaihissalam wa alaihissalam wa dikirna birahmatika darussalam wa barakna rabbana wa alaihissalam wa doa setelah sholat ini banyak adabnya. Yang di sini yang disebutkan ini adalah yang sebagian saja. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yaradda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni 'ala ilmika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana man la ya'lamu qadrahu wa ghayruhu wa la yadruhu wa yasifuna sifatahu. Subhana rabbil 'azimi ma'al wahab. Tapi biasanya kita baca itu ada riwayatnya. Kemudian apa namanya? Caranya Bismillah la ilaha illallah juga ada riwayatnya. Kemudian setelahnya membaca tasbih 33 kali,
kemudian alhamdulillah 3 kali dan takbir 33 kali dan pas 99 tambah 1 pas 100-nya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membaca ini setelah sholat, man qala dzalika di sholat, ghufrat lahu dhunubuhu wa in kana fi sajadatil bahri. Barang siapa yang membaca hamdalah 33 kali, tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian takbir 33 kali dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sampai akhir, barang siapa membaca ini maka akan diampuni dosanya walaupun berarti seperti bisa dan ya bisa di lautan, dosanya di lautan kayak bui di lautan, Thumma yarfa'u yadayhi wa yad'u masya'an. Setelahnya lalu kita mengangkat kedua tangan dan berdoa sebanyak yang kita mau. Wa yastati'u du'a'ahu bilhamdi was sanati 'ala Allah. Ini urutan doa. Jadi kalau orang yang berdoa maka hendaknya diawali dengan hamdalah, dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian wassalat wassalam ala Rasulillah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah. Kemudian ketika yastatim bimithli dzalika, ketika hendak mengakhiri doa hendaknya seperti diawali tadi. Jadi diawali dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah. Pertengahannya ada sholawat, diakhiri juga dengan sholawat. Yang diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Kau akhir da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Urutannya seperti itu, diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Wa yanbaghi an yataharrak al-qiyam maghfuran. Hendaknya ketika berdoa itu dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu lebih afdal. Di antaranya doa yang maghfur, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sebenarnya saya meminta mohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wa aku berlindung padamu dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Kemudian apa di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak. Kemudian Allahumma aslih di dunya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati ilaiha ma'ashi wa ja'alna jazatan fi kulli khair wa ja'alna mudara'atan fi kulli syarr wa mansur. Kemudian apa Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali qadamahu wa ja'al khaira ayami yawma liqa'ik. Allahumma hdini li shalihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li shalihil a'mal. Semua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu lebih afdal dibaca dibanding doa yang buatan sendiri. Kemudian yustahabu an yaqula ba'da kulli shalah. Disunnahkan setelah setelah sholat disunnahkan membaca astagfirullahaladzim dan la ilaha illallah wa atubu ilaihi 3 kali. Adapun setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib dianjurkan ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini dibaca dalam keadaan posisi kakinya belum berubah, jadi masih seperti tawarruk, masih tawarruk. Disunahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir ini 10 kali. Kalau subuh dan maghrib disunahkan dibaca 10 kali. Karena diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga membaca Allahumma ajirni minan nar 7
posisi kakinya masih tawar. Ketika pada syukur dan pada mungkin. Ubilatus sholat wa makruhatuha. Perkara-perkara yang membatalkan sholat dan perbuatan yang makruh dilaksanakan ketika sholat. Tabtulus sholatu biikhtilali syartin min syurutiha. Sholat akan batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Apa itu contohnya? Syarat sholat itu kan apa? Hadas, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apa tiba-tiba ketika sholat hilang syarat ini, kentut misalnya, maka batal sholatnya. Kalau di antara syarat sholat menghadap kiblat, tiba-tiba ketika sholat pada berubah posisi dan tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Katurin najasa illa turqa halan. Seperti contohnya terkena najis dengan tengah sholat. Kemudian wa inkisyaful aurati illam tustaru halan. Turunin najasa illam turqa halan. Jadi terkena najis yang mana setelah kena najis itu tidak segera dihilangkan. Kalau misalkan kena najis lainnya yang kering gitu kan, kena di badan kemudian kita langsung buang, itu maka tidak membatalkan sholat. Nah kalau kering itu kan nggak ada sisa, nggak digitikan. Tapi kalau misalkan basah nggak bisa serta merta dihilangkan, otomatis inkisyaful aurah illam tustan halan. Terbuka aurat yang mana setelah terbuka itu tidak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau setelah terbuka biarkan, nggak langsung ditutup, maka batal sholatnya. Watar dulu bintuti di harfaini mutlaqan. Nah, kemudian membatalkan sholat juga kalau kita mengucapkan dua huruf, meskipun dua huruf ini tidak dipahami kalau dengan sengaja. Tapi kalau yang dipahami maka satu huruf pun membatalkan sholat. Kalau bahasa Indonesia ada, kalau bahasa Arab ada satu huruf yang bisa dipahami. Contohnya ti itu ada artinya. Kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf ti. Nah itu membatalkan sholat walaupun satu huruf karena dapat dipahami, ada artinya. Kalau yang nggak ada artinya maka dua huruf baru membatalkan sholat. Kalau satu huruf yang kita ucapkan dengan sengaja yang tidak dipahami itu belum membatalkan sholat. Wali harfin mufhimin aw mamdudin ma'al amdi wal ilmi bil tahrim. Atau satu huruf tapi dipanjangkan meskipun nggak ada artinya. Misalkan ja, bahasa Arab ja itu huruf bahasa Arab. Kalau misalkan itu kan nggak ada artinya, tapi disengaja dan dipanjangkan, maka ini haram dan membatalkan sholat. Fa'in nasiha au jahila au sabaqa lisanuhu fala tabtul. Kalau misalkan pengucapan huruf yang bukan bagian dari sholat ini karena terlupa au jahil, jadi terlupa atau tidak tahu hukumnya, au sabaqa lisanuhu atau terpeleset lisannya, terlanjur ngomong bukan sengaja, fala tabtul, maka tidak membatalkan sholat. Illa bikathir kalami urfan, kecuali kalau dia itu ngomongnya sudah banyak. Jadi dia ada orang kok timbun terus lupa dia sedang sholat, kemudian dia ngomong panjang lebar, maka itu walaupun tidak disengaja dan lupa tetap membatalkan sholat. Watakunu bisyadati ruknin fi'liyin amdan. Membatalkan sholat juga kalau kita sengaja menambah rukun. Bahkan sujud itu kan aslinya 2 kali, kok ditambah jadi 3 kali.
membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja. Wa bi fi'lin fahishin kawasbin, atau melakukan perbuatan yang membutuhkan banyak gerakan yang itu tidak sesuai adab sholat. Contohnya apa? Loncat-loncat, itu membatalkan sholat. Goyang-goyang, itu membatalkan sholat, nggak sesuai adab sholat. Wa bi fi'li katsirin mutawalin, dan juga banyak gerak yang gerakannya itu lebih dari 3 kali dan berturut-turut. Kata itu kuat, contohnya 3 kali langkahan, walau nasihat, meskipun gerakan itu dalam keadaan lupa tetap membatalkan sholat. Nah, gerakan ini yang masuk gerakan itu yang anggota badan besar, bukan anggota badan kecil. Kalau anggota badan kecil itu gerak-gerak nggak apa-apa. Anggota badan besar itu maksudnya apa? Tangan, ini nggak boleh 3 kali. Tapi kalau jari ini boleh. Jadi kalau misalkan sampai gatal di sini kan, taruh ini kan 1, garuk, balik lagi 1, namanya 1. Jadi kalau gini, nah ini 2. Jadi kalau di sini sempat berhenti, maka hitungannya balik lagi. Ini 1, gerak, ini 1 lagi. Jari itu nggak terhitung, karena ini anggota badan kecil. Jari-jari itu nggak terhitung. Yang itu nih. Ngomong ini dulu ya. Apa? Ini siji. Ini dulu deh, tangannya. Nah, Betul. telur ya kawan. Nah, kalau misalkan makanya kalau misalkan anggota badan kecil itu dihitung, bibir ini kan berapa kali gerak, lidah ini berapa kali gerak, mata ini, lipis ini, misalnya sampean kelilipan berapa kali gerak, kan? Anggota badan yang kecil itu enggak dihitung, tapi anggota badan besar. Jadi waktu lumayan fakirus saum yutimus salat, segala sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Makan, minum itu membatalkan sholat. Illal akal kathir nasihat, kecuali makan banyak lupa, itu kan membatalkan sholat. Nggak membatalkan puasa, tapi itu membatalkan sholat. Jadi kalau makan banyak itu terus lupa, makan banyak dalam posisi lupa dalam sholat itu nggak ada keringanan, tetap membatalkan sholat. Jadi kalau makan banyak ketika sholat puasa itu kan nggak membatalkan. Makan banyak terlupa karena lupa ada puasa, itu kan membatalkan puasa. Tapi kalau dalam sholat membatalkan sholat. Semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat kecuali makan banyak. Kalau makan banyak itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan makan banyak lupa itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Wajib sholat guna sholat, nah itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya, khususnya pada bulan Ramadan ini, yang semua dosa-dosanya dilibatkan karena pahala ibadahnya, dan juga dari semua Rasulullah SAW.